Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzatul Abadia, biasa dipanggil Iza. NIM saya 25103206. Saya dari Prodi Manajemen. Kali ini saya akan mempresentasikan prinsip-prinsip akidah Islam dan hal-hal yang merusak akidah. Prinsip-prinsip akidah Islam. Akidah Islam adalah merupakan fondasi utama bagi agama Islam. Berikut prinsip-prinsipnya. Yang pertama, tauhid. Definisi tauhid adalah mengesahkan Allah dalam segala aspek, baik zat, sifat maupun perbuatannya. Jadi, tidak ada sekutu bagi Allah, hanya Allah yang berhak disembah dan dimintai pertolongan. Contohnya, mengakui bahwa Allah yang menciptakan alam semesta, memberikan rezeki dan menentukan segala sesuatu, baik buruk maupun baik. Yang kedua adalah iman kepada malaikat, yakni meyakini bahwa malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya dan selalu taat kepadanya. Jadi, malaikat memiliki tugas-tugas tertentu yang diperintahkan oleh Allah, seperti mencatat amal, perbuatan manusia, menyampaikan wahyu, dan menjaga manusia. Contohnya, seperti mempercayai adanya malaikat seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi. Mikail yang bertugas sebagai pembagi rezeki, serta Rakib dan Atid untuk mencatat amal perbuatan manusia, baik buruk dan baik. Yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah, yakni meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab suci kepada para nabi dan rasul untuk menjadi pedoman bagi manusia. Jadi, kitab-kitab tersebut berisi ajaran-ajaran yang benar dari petunjuk dari Allah. Contohnya, kita harus mempercayai bahwa Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai kitab terakhir sekaligus sebagai penyempurna kitab-kitab Allah sebelumnya. Yang keempat adalah iman kepada Rasul-Rasul Allah, yakni meyakini bahwa Allah telah mengutus para Rasul sebagai utusannya untuk menyampaikan risalah kepada umat manusia. Jadi, para rasul adalah manusia pilihan yang diberi wahyu oleh Allah serta ditugaskan mengajak manusia untuk menyembah hanya kepada Allah. Contohnya, kita harus mempercayai Nabi Adam, Nuh, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad SAW, yang mana sebagai rasul-rasul Allah, di mana Nabi Muhammad SAW merupakan nabi terakhir sekaligus penutup para nabi. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir, atau kita bisa menyebutnya hari kiamat, yakni meyakini bahwa datangnya hari kiamat yaitu berakhirnya kehidupan di dunia, yakni akan dimulainya kehidupan abadi di akhirat nanti. Seperti pada hari kiamat semua manusia akan dibangkitkan dari kubur dan dihisab atau dihitung amal baik dan buruknya selama kita hidup di dunia. Contohnya seperti kita mempercayai adanya surga sebagai tempat balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta neraka tempat siksaan bagi orang-orang yang kafir berbuat dosa selama di dunia. Keenam adalah iman kepada qada dan qadar, yakni meyakini bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, qada adalah ketetapan Allah sejak zaman azali, sedangkan qadar adalah perwujudan dari ketetapan tersebut. Contohnya seperti menerima bahwa setiap kejadian, baik kebaikan maupun keburukan, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun manusia tetap memiliki kebebasan untuk memilih dan berusaha untuk menjadi lebih baik. Hal-hal yang merusak akidah. Berikut hal-hal yang merusak akidah. Yang pertama, syirik. Syirik yakni menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain dalam ibadah ataupun keyakinan. Jadi, syirik adalah dosa terbesar dalam Islam
dan dapat membatalkan keimanan seseorang. Contohnya, kita menyembah berhala, menyembah matahari, meminta pertolongan kepada yang selain Allah, atau meyakini bahwa kekuatan lain selain Allah yang dapat memberikan manfaat atau mudarat. Yang kedua adalah kufur. Kufur adalah mengingkari atau menolak kebenaran yang datang dari Allah dan Rasul-Nya. Jadi kufur dapat berupa perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Contohnya seperti mengingkari adanya Allah dan menolak ajaran Al-Quran, atau menghina Nabi Muhammad, atau menghina nabi-nabi kita sebelumnya. Yang ketiga adalah kufur, yakni menampakkan diri ketaatan kepada Allah sedangkan mengkafirkan diri dalam hati. Jadi seperti orang-orang munafik adalah orang-orang yang berbohong kepada Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti berpura-pura sholat tetapi dalam kesehariannya hatinya tidak percaya kepada Allah dan ajaran-ajarannya. Itu merupakan contoh dari nifak. Jadi yang keempat adalah riddah, atau kita bisa menyebutnya murtad, adalah keluar dari agama Islam dan sebelumnya pernah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa kita sebut sebagai riddah atau murtad. Jadi yang awalnya kita Islam tapi kita keluar dari ajaran agama Islam, itu kita bisa menyebutnya dengan murtad. Riddah dapat terjadi karena biasa perkataan, perbuatan, atau keyakinan yang membatalkan keimanan seseorang. Seperti contoh mengumumkan keluar dari agama Islam, menyembah agama-agama lain, atau melakukan perbuatan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kelima adalah bid'ah. Bid'ah menciptakan atau melakukan amalan-amalan baru dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi bid'ah dapat menyesalkan dan menjauhkan seseorang dari ajaran agama Islam yang benar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mengadakan perayaan-perayaan yang tidak ada dalam Islam, atau melakukan ibadah dengan cara yang tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang keenam adalah kufarat atau tahyul. Jadi kita bisa menyebutnya mempercayai hal-hal yang tidak masuk akal dan tidak memiliki dasar dalam agama. Kufarat dan tahyul dapat menyesatkan dan menjauhkan seseorang dari akidah yang benar. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti mempercayai ramalan bintang, jimat, atau kekuatan gaib-gaib lainnya, atau meyakini benda-benda tertentu. Perspektif lokal Indonesia, Jawa Timur. Jadi, di Indonesia khususnya di Jawa Timur, praktik-praktik yang dapat merusak akidah seringkali bercampur dengan tradisi dan budaya lokal. Beberapa contohnya meliputi yang pertama, kepercayaan terhadap dukun. Jadi kita sering ya melihat seseorang terlalu percaya kepada dukun. Meskipun banyak masyarakat muslim yang taat, masih sebagian mencari pertolongan kepada dukun untuk masalah-masalah seperti penyakit, rezeki, ataupun jodoh. Sering ya kita menemui ya di lingkungan kita sehari-hari, pasti ada orang yang mempercayai dukun. Yang kedua adalah ritual-ritual yang mengandung unsur-unsur syirik. Jadi beberapa ritual adat seperti sesajen atau upacara-upacara tertentu, upacara adat, upacara dan lain sebagainya yang mengandung unsur syirik jika dilakukan dengan niat mempersembahkan kepada berhala atau yang selain Allah. Yang ketiga adalah pemujaan di tempat-tempat keramat. Jadi beberapa orang mengunjungi makam-makam untuk
atau tempat-tempat yang dianggap keramat untuk meminta berkah atau pertolongan yang dapat mengarah kepada syirik. Jadi kadang ada orang yang kayak pergi ke makam-makam untuk meminta pertolongan, untuk meminta doa. Sebetulnya tidak boleh ya guys. Jadi kesimpulannya, penting bagi umat Islam di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, untuk memahami prinsip-prinsip akidah Islam dengan benar dan menjauhi segala bentuk perbuatan yang dapat merusak akidah, pendidikan agama yang baik, dan pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama Islam sangat penting untuk kehidupan kita, sangat penting untuk menjaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian presentasi hari ini. Saya Izzatul Abadiah, saya pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan perkataan dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.